Hari ini menjadi tenggat terakhir untuk mengaktifkan klausul pelepasan Denzel Dumfries senilai 25 juta euro. Dengan berlalunya waktu, ancaman kepergian sang bek sayap akhirnya mereda. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, ketertarikan Barcelona yang sempat ramai diberitakan ternyata hanya sekadar rumor. Jorge Mendes memang mencoba membuka jalan, namun tak menemukan peluang yang konkret. Hasilnya, Dumfries dipastikan bertahan dan akan menjadi pilar penting dalam skuad baru asuhan Cifu. Meski begitu, persaingan di sektor sayap kanan bakal semakin ketat. Inter baru saja mendatangkan Luis Enrique dengan biaya 23 juta euro plus bonus. Pemain asal Brasil tersebut berposisi sama dan memiliki keunggulan dalam kemampuan menggiring bola dibanding Dumfries. Perubahan formasi dari 5 menjadi 4 gelandang juga akan memengaruhi peran para pemain sayap. Namun, Inter menyikapi tenggat klausul Dumfries dengan tenang, terlebih karena tidak ada tanda-tanda keinginan hengkang dari sang pemain. Meski klausul akan segera lewat, peluang transfer belum sepenuhnya tertutup. Jika di masa depan datang tawaran besar, Inter akan mendengarkannya. Namun, diyakini setelah melewati deadline klausul 25 juta euro, sulit ada klub yang berani mengajukan tawaran serupa. Lookman, namun bukan hanya dia. Inter terus bergerak aktif di bursa transfer, baik untuk perekrutan pemain baru maupun kemungkinan melepas beberapa nama. Sorotan kini tertuju pada Jan Bisek. Crystal Palace telah mengajukan tawaran sebesar 32 juta euro, namun ditolak oleh Nerazzurri. Inter hanya bersedia melepas bek asal Jerman itu dengan harga minimal 40 juta euro. Jika Bisek benar-benar hengkang, calon pengganti yang masuk radar adalah Conny de Winter dari Genoa, dengan bandrol awal sekitar 25 juta euro. Sementara itu, menurut laporan La Gazzetta dello Sport, nama Giovanni Leoni dipastikan tidak lagi masuk dalam daftar incaran. Pasalnya, Parma menilai bek muda tersebut senilai 40 juta euro, angka yang dinilai terlalu tinggi bagi Inter. Di antara pemain yang masuk daftar jual Inter, nama Mehdi Taremi menjadi sorotan utama. Menurut laporan Corriere dello Sport, pekan depan bisa menjadi momen penting terkait masa depan penyerang asal Iran tersebut. Eksporto itu dijadwalkan kembali ke Italia pada Sabtu mendatang, setelah mendapat jatah libur tambahan dari klub. Ia sudah diberitahu bahwa tidak ada lagi tempat untuknya di skuad, dan Taremi pun menerimanya dengan syarat bisa menemukan klub baru di Eropa. Hingga kini, 5 tim telah menyatakan ketertarikan: Fulham, Leeds, Nottingham Forest, West Ham, dan Besiktas. Meski begitu, Taremi lebih memprioritaskan tawaran dari Premier League. Inter sendiri sudah menetapkan harga, yakni di kisaran 8 hingga 10 juta euro. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk memperkuat upaya memboyong Giovanni Leoni. Nama Matteo Silvetti kembali mendekat ke Inter. Penyerang muda milik Newell's Old Boys itu sebenarnya sudah beberapa bulan lalu hampir mengenakan seragam Nerazzurri. Menurut laporan Corriere della Sera, Inter kini mempercepat langkah untuk merekrut pemain berusia 19 tahun kelahiran 2006 yang berposisi sebagai penyerang sayap. Dalam laporan harian tersebut disebutkan, Silvetti bisa langsung berguna bagi tim utama, dan mungkin akan lebih berperan di skuad U23 Inter yang musim ini akan tampil di Serie C di bawah arahan Stefano Vecchi. Nico Gonzalez masih menunggu kepastian masa depannya. Menurut Tuttosport, penyerang asal Argentina itu masuk daftar jual Juventus. Ia menjadi incaran Al Ahly dari Arab Saudi, sekaligus mendapat minat dari Inter dan Atalanta. Gonzalez sendiri menilai kedua klub tersebut sesuai dengan ambisinya dan mampu membantunya kembali menemukan performa terbaik. Namun, prioritas utama sang pemain sebenarnya tetap bertahan di Juventus untuk bersaing merebut tempat bersama Conceição dan Yildiz, meski keduanya saat ini tampak lebih diunggulkan. Kedatangan Ademola Lookman akan semakin memperkuat lini serang Inter yang sudah dihuni oleh Lautaro, Thuram, Bonni, dan Pio Esposito. Menurut Corriere dello Sport, bila Inter tetap menggunakan skema 3-5-2, Lookman akan menjadi pesaing serius bagi Thuram, sekaligus bisa menjadi partner ideal bagi sang kapten, Lautaro Martinez. Secara taktis, Corriere dello Sport menambahkan, kehadiran Lookman akan membuka lebih banyak opsi bagi Cifu. Salah satunya adalah kemungkinan menggunakan formasi 3-4-2-1, dengan menempatkan Lookman bersama Thuram atau Bonni di belakang Lautaro maupun Pio Esposito.
up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Inter U23 kembali membuat gebrakan di bursa transfer. Kali ini, mereka berhasil mengamankan tanda tangan Richie Agbonifo, winger kanan kelahiran 2006 yang musim lalu tampil gemilang bersama tim muda Hellas Verona dengan torehan 13 gol dan 11 assist. Menurut informasi dari FC Internews, Agbonifo pagi ini akan menjalani tes medis, dan pada siang hari dijadwalkan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama Nerazzurri. Hellas Verona sendiri akan menerima kompensasi senilai 1 juta euro dari kesepakatan ini. Negosiasi untuk mendatangkan Ademola Lookman saat ini menjadi fokus utama Inter, hingga membuat pembicaraan transfer lain sedikit terhambat. Menurut laporan Gazzetta di Parma, Luca Percasi menolak tawaran sebesar 43 juta euro plus bonus dari Inter. Menariknya, proses ini bisa berdampak juga pada Parma. Jika transfer Lookman gagal, Inter berpeluang mengalihkan investasinya kepada Giovanni Leoni, dengan harga yang dipatok klub asal Emilia itu sebesar 40 juta euro. Sebuah tim Italia baru resmi masuk dalam perburuan Thomas Palacios. Bek milik Inter yang baru saja menyelesaikan masa pinjamannya di Monza itu kini diminati oleh Avellino, klub promosi Serie B. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Direktur Olahraga Avellino, Mario Aiello. Dalam sebuah wawancara, ia menyatakan bahwa Palacios termasuk pemain yang mereka sukai, meski menegaskan saat ini baru sebatas minat. Namun, transfer ini diprediksi tak mudah terwujud. Avellino hanya bisa berharap pada opsi pinjaman, sementara Inter lebih condong untuk melepas Palacios secara permanen demi pemasukan. Selain itu, pilihan akhir tetap ada di tangan sang pemain. Palacios dinilai kecil kemungkinan turun ke Serie B karena juga mendapat ketertarikan dari klub-klub luar negeri seperti Rizespor dari Turki, Olympiakos dari Yunani, Feyenoord dari Belanda, Girona dari Spanyol, serta tawaran dari Serie A melalui Sassuolo. Keputusan Inter menunjuk Christian Chivu sebagai pelatih kepala dianggap sebagai pilihan yang wajar. Setelah bertahun-tahun membela Nerazzurri sebagai pemain, lalu membina tim muda, langkah ini terasa alami. Hal itu disampaikan oleh Aurelio Andreazzoli, mantan pelatih Empoli, kepada Tutto Mercato Web. Andreazzoli juga menyebut Chivu sebagai pribadi luar biasa yang telah menempuh jalan tepat melalui pembinaan di sektor junior Inter. Menurutnya, pengalaman serta pemahaman Chivu tentang lingkungan klub menjadi jaminan tersendiri atas pilihannya memimpin tim utama. Sebelum menjatuhkan pilihan pada Chivu, Inter sempat mencoba mendatangkan Fabregas. Namun, ex-bintang Spanyol itu menolak dengan halus, lebih memilih melanjutkan proyeknya bersama Como. Keputusan itu sedikit mengejutkan Andreazzoli, yang menilai Fabregas musim lalu tampil sangat baik dan layak melatih klub besar. Meski begitu, ia mengakui Como kini memang sedang tumbuh menjadi tim besar. Transfer besar terjadi di Bologna. Dan Endo resmi menjadi pemain Nottingham Forest. Klub Inggris tersebut mengumumkan perekrutan winger asal Swiss itu dengan nilai transfer 40 juta euro ditambah 5 juta euro bonus, serta 10% dari penjualan berikutnya. Endo menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama Nottingham Forest.